Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Perkenalkan, saya Novianti dari SMP 4 Maja, Kabupaten Majalengka. Oke, pada video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat form PPDB atau penerimaan siswa baru menggunakan form di Office 365. Ini seperti biasa, saya akan menggunakan versi web. Ketikkan office.com, ketik enter, kemudian sign in atau masuk. Nah, selanjutnya masukkan sandi atau password. Kebetulan ini sudah tersimpan di komputer, tinggal klik masuk atau sign in. Selanjutnya klik yes atau ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini tampilan Microsoft Office 365. Ini ada Outlook, OneDrive, ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, ada Team, kemudian Sway, Forms, dan Calendar. Nah, kita klik Form. Oke, kita akan membuat formulir PPDB. Nah, ini kalau pertama kali masuk ke form ini, maka akan ada kata-kata Hey Aon, selamat datang di Microsoft Form, karena saya menggunakan akun yang Aon Nur Alamin. Kemudian selanjutnya membuat survei dengan mudah. Oke, klik. Nah, ini ada dua macam. Di formulir saya atau My Forms, kalau yang bahasa Inggris di aplikasinya atau di laptopnya. Nah, ini ada formulir baru, ada kuis baru. Nah, ini ada dua jenis dan dua penggunaan yang berbeda. Ini formulir baru ini fungsinya untuk membuat survei atau misalkan penerimaan siswa baru yang tidak memerlukan jawaban yang betul. Jadi, dan tidak memerlukan poin atau ada poin. Sedangkan kalau kuis baru atau new quiz ini memerlukan jawaban dan nanti ada poinnya. Nah, karena kita akan membuat formulir penerimaan siswa baru, kita klik formulir baru. Nah, kemudian ini formulir tanpa judul, kita kasih judul misalnya formulir pendaftaran siswa baru SMPN 4 Maja misal. Kemudian ini ada deskripsi, lengkapi data formulir ini dengan seksama misalnya. Nah, itu judulnya. Kemudian kita kasih gambar. Nah, ini ada bisa dengan pencarian gambar melalui internet, yaitu di sini ada Bing. Kemudian ada atau bisa melalui OneDrive. Kalau kita misalnya menyimpan gambar di OneDrive, fitur penyimpanan yang ada di Office 365. Nah, kita misalnya mau cari gambar melalui internet, misalnya gambar Tutwuri Handayani. Oke, kita klik, kita cari misalkan ini gambarnya. Nah, kita usahakan menggunakan gambar yang kecil, ukurannya jangan sampai yang besar supaya mudah nanti. Besarnya ya, sebentar.
Kita pilih yang ukurannya 993. Kita coba ya yang ini. Kemudian tambahkan atau add. Oke, kita tunggu gambarnya. Nah, oke, gambarnya sudah muncul, Tuturi Handayani. Nah, kemudian kita tambahkan baru. Nah, kemudian kita memerlukan nanti data siswa, misalnya teks. Nah, yang diperlukan pertama adalah nama. Nah, di sini ada harus diisi atau require ya, jadi itu harus diisi. Nah, ini sudah dalam bahasa Indonesia, ini ada tulisan harus diisi, maka nanti akan diisi nama, kemudian tambahkan baru. Kita ini choice atau pilihan. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, di sini ada pilihan, kita tuliskan atau ketikkan jenis kelaminnya, misalkan laki-laki. Kemudian yang kedua, perempuan. Selanjutnya ini dengan otomatis karena tadi sudah sudah diisi, harus wajib diisi, maka otomatis untuk pertanyaan selanjutnya juga sama. Nah, ini ada harus diisi atau require. Kemudian tambahkan selanjutnya teks, kita tuliskan. Yang ketiga pertanyaan adalah tempat lahir. Nah, kemudian tambahkan yang selanjutnya, misalnya tanggal lahir. Nah, kita memerlukan jawaban nanti dalam bentuk tanggal, jadi format tanggal, nanti tanggal lahir. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini data siswa. Nah, kita akan membuat bagian yang kedua, yaitu data orang tua. Nah, misalkan ini klik tambahkan baru, kemudian di sini ada tanda panah ke bawah, kita ketik section atau bagian. Nah, ini section atau bagian. Nah, ini bagian yang kedua, kita tuliskan misalnya data orang tua. Data orang tua. Deskripsinya apa? Lengkapi data orang tua di bawah ini misalnya. Kemudian tambahkan baru di sini. Kemudian kita menginginkan nama. Selanjutnya, nah ini harus diisi. Nah, kayak, kemudian tambahkan. Kita perlu apa ya? Kita perlu alamat tinggal misalnya. Nah, jawaban panjang misalnya kita yang perlukan. Oke. Yang selanjutnya tambahkan teks. Yang ketujuh misalnya pekerjaan orang tua. Nah, itu sudah. Nah, kemudian karena tadi kita menambahkan seksi yang kedua atau bagian yang kedua, maka ini bagian yang pertama tadi data siswa. Nah, kita tambahkan ini data siswa. Tadi sudah ya. Oke, kita lihat tinjau dulu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Formulir pendaftaran siswa baru SMPN 4 Maja. Kemudian ini tampilan di seluler. Oke, seperti ini tampilannya kalau di seluler. Nah, bagaimana supaya misalnya lebih menarik tampilannya? Kita kembali, kita klik tema. Misalnya saya akan memilih temanya
ini ya. Nah, misalnya warna oranye kita sesuaikan misalnya. Nah, kita tinjau lagi, oke. Nah, ini seperti ini kira-kira. Nah, kalau di seluler seperti apa? Nah, ini. Nah, kemudian sudah temanya. Nah, kemudian kita bagikan. Nah, ini hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Ini. Kemudian ada linknya. Nah, kita pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, klik. Jadi only one yang bisa merespon. Mengapa pilih ini? Jadi siapapun yang dapat link tautan maka akan bisa mengisi. Tapi kalau tadi hanya di organisasi saya yang bisa menelpon, mengisi, maka meresponnya, yang dapat merespon adalah yang ada di grup kita yang memiliki Office 365. Nah, kemudian selanjutnya ini ada linknya, kita klik salin. Nah, salin linknya. Nah, ini linknya sangat panjang. Nah, seperti biasa kita memendekkan link, ketik gg.gg, kemudian pastekan, kemudian customize, klik customize, kemudian kasih nama misalnya ppdb SMPN 4 Maja shorten URL. Nah, inilah link yang bisa kita bagikan melalui WA atau melalui grup orang tua yang daftar dengan link yang lebih pendek. Oke, itu saja cara membuat form menggunakan Microsoft Office 365. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang membuat soal ujian online. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.